Wow, debut John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia sangat-sangat pahit. Bagi St. Kitts and Nevis, bagi Indonesia sangat manis. Dan Hartman benar-benar ngebuktiin ucapannya tuh sebelum pertandingan bahwa dia bakal menyempurnakan taktik strategi dari pelatih sebelumnya. Di RSTY, John Hartman ini mengadopsi skema ball possession dan transisi tuh. Dengan pola 3 back ternyata sangat efektif dan cocok bagi Indonesia. Di era Patrick Kluivert yang disempurnakan oleh John Hartman adalah counter attack alias ofensivitas dari timnas Indonesia. Dewa John Hartman jauh lebih efektif dan presisi tuh pola serangan dari timnas Indonesia. Jarak antar lininya rapat banget dan kompak moving ataupun pergerakan compact dari para pemain timnas Indonesia di berbagai lini ini benar-benar sangat-sangat terjaga sepanjang pertandingan. Terbukti bisa bikin 4 gol ke gawang St. Kitts and Nevis dan clean sheet tentunya. Ya sih, tadi Indonesia bisa dibilang ini jarang mendapatkan tekanan yang berarti dari St. Kitts and Nevis, cuma punya satu peluang shot on target dan juga kena tiang gawang, bolanya nyium tiang gawang tuh bola alias nggak gol. Salah satu kuncinya adalah tadi kenapa timnas Indonesia bisa menang selain tadi pergerakan compact dari para pemain yang sangat oke sepanjang pertandingan adalah John Hartman sukses menyentil ego para pemain timnas Indonesia, terutama yang bikin gol tuh. Contoh Beckham Putra kita tahu dong di Persib Bandung dia ini ketika ditaruh di sisi flank terutama ya, ketika Beckham sering bergerak di sisi flank ini Beckham sering banget nggak efektif pergerakannya. Karena apa? Karena sering goreng bola. Makanya tadi disentil egonya dengan di challenge untuk bermain agak ke tengah dan sering bergerak dari second line. Terbukti tadi 2 gol Beckham ini, Beckham sukses banget mengeksploitasi sisi-sisi yang blindside ya, nggak kelihatan dari sisi pertahanan dari St. Kitts and Nevis. Terbukti gol pertama apalagi tuh umpan cantik di Oliver Mendy, Beckham mengandalkan kelebihannya yaitu penempatan posisi dan sprintnya dia itu benar-benar dimanfaatin dan nggak perlu banyak gocek, cukup sentuhan-sentuhan yang simple. Yang penting mah sentuhannya simple, pergerakannya pas dan presisi ketika udah mendapat peluang di kotak penalti lawan. Gol kedua juga gitu, lagi-lagi Beckham bisa manfaatin celah di lini pertahanan dari St. Kitts and Nevis dan dia bergerak bukan dari sayap tapi dari sisi tengah lapangan dan sisi half space. Ini yang menjadi kelebihan Beckham di timnas Indonesia di era John Hartman. Pun begitu dengan Zylstra tuh, Zylstra yang di Persija. Ini di Persija Zylstra banyak banget yang menit bermainnya, alias cuma ngangkatin bangku cadangan. Tapi kelihatan tadi Zylstra karena menit bermainnya banyak dibuang di bangku cadangan. Kelihatan Zylstra tadi main kurang greget menurut gue, tapi beruntungnya Zylstra menunjukkan kelasnya. Dan juga ketika di challenge untuk bermain dari second line, banyak bikin pergerakan dari blind side, sini pertahanan dari St. Kitts and Nevis, terbukti Zylstra bisa bikin gol perdananya bersama timnas Indonesia. Oliver Mendy yang usah ditanya, Oliver Mendy di era John Hartman sebenarnya dia benar ditemukan nih, touch-nya ditemukan, gaya bermainnya yang pas bagi Oliver Mendy, yaitu main produktif dan efektif. Produktif dalam artian dia sukses bikin gol dan bisa melihat celah di lini pertahanan lawan dengan umpan-umpannya, dan efektif dalam hal pergerakan dan sentuhan bolanya. Biarpun beberapa kesempatan Oliver Mendy sering kehilangan bola tuh, terutama ketika udah di babak kedua tuh ya kan. Tapi lagi-lagi pergerakan Oliver Mendy di pertandingan tadi dengan atau tanpa bola sangat-sangat respect abangku ya kan. Benar-benar luar biasa banget. Padahal Indonesia tadi Tom Haye nggak ada, tapi pemilihan penempatan Verdong sama Jordi Amat di lapangan tengah timnas Indonesia ini cukup berarti tadi bagi timnas Indonesia. Biarpun di awal-awal agak tertekan, tapi after menit ke-8 kita bisa keluar dari tekanan dan mengontrol penuh pertandingan. Sama dengan tadi peluit akhir dibunyikan. Credit point emang buat Jordi Amat, buat Calvin Verdong. Jordi Amat main di tengah, ini terbukti apa? Terbukti John Hartman ini benar-benar memantau menit demi menit skuad dari timnas Indonesia. Mantau Berry Super League, mantau main abroad di luar negeri, yang terbukti pengalaman John Hartman ketika memantau para pemainnya ini bisa dielaborasikan, bisa diejawantahkan di pertandingan tadi. Jordi Amat sukses sebagai perannya sebagai DMF ya, defender, midfielder ya kan, dengan sangat apik tapi pergerakannya. Sekali dia bikin pergerakan dari second line juga dan sayang banget tapi bisa digagalkan sama back SKN, St. Kitts and Nevis.
Fernand ya tadi Fernand belum terlalu satset ya permainan, tapi tetap Fernand berapa kali dia bisa mutus serangan dari Saint Kitts and Nevis. Lini pertahanan jangan ditanya, Elkan Bagot baru comeback lagi bersama timnas Indonesia setelah 2 tahun puasa pemanggilan, sekali jadi beri kepercayaan dengan pola 3 back sejajar bagi timnas Indonesia. Dia tampil cukup oke, biarpun tadi berapa kali bikin kesalahan touching ya, tapi no problem, dan itu udah menunjukkan Elkan Bagot cepat menyatu dengan skuad timnas Indonesia saat ini di bawah asuhan Coach JH ya kan. Yang menjadi catatan gue lini serang adalah Ramadan Sananta nih. Please banget Ramadan Sananta untuk nanti lawan Bulgaria jangan gampang jatuh. Ente gampang jatuh udah kayak harga minyak dunia nih, gampang jatuh ya kan. Lebih oke udah jatuh kalau emang belum jatuh aja, jangan senggol dikit jatuh, jangan Ramadan Sananta. Kita harus apa ya? Harus punya body balance, body charge sangat luar biasa banget, karena nanti lawan Bulgaria nggak kaleng-kaleng, karena Bulgaria menang 2-10, 10-2 tadi lawan Kepulauan Solomon ya kan, dan kelihatan kualitasnya ya udah kualitas Eropa dan dunia banget. Tuh ya Bulgaria bersih gigi 2 menurut gua tadi lawan Kepulauan Solomon ya kan. Kalau Ramadan Sananta banyak kayak gitu, dan tadi ada berapa kali tuh kesempatan untuk kirim umpan ke sisi kiri pertahanan lawan, tapi Ramadan Sananta visinya mesti dipertajam lagi nih agar ketika mulai celah kayak gitu bisa benar-benar dikreasikan menjadi situasi yang sangat bagus untuk mencetak gol. Pun begitu tadi babak 2 tuh ketika pergantian main banyak, kelihatan tadi Indonesia punya berapa kali kesempatan untuk melakukan trupas yang berbahaya, tapi sayang banget pemain Indonesia lebih milih mendelay permainan. Mungkin udah capek, tapi nggak juga, karena kan banyak pemain baru tuh yang di babak kedua. Ketika Joy Pelopesi masuk, Ivar Yener masuk, Jakob Sayuri masuk, Justin Hubner masuk, selanjutnya masuk Eliano Reinders masuk, Zilstra masuk. Bisa dibilang tadi hitungan gua yang pemain di pertandingan selama 90 menit tuh cuma Doni Tri Pamungkas, Rizky Ridho sama kiper tuh Martin Paes ya kan, dan Doni Tri Pamungkas mendapat clear point dari John Hetman bersama Beckham Putra yang menjadi man of the match di pertandingan tadi. Ini artinya apa? Artinya John Hetman sangat-sangat concern, sangat-sangat detail untuk menggali, mengeksplorasi, mengeksploitasi kemampuan setiap pemain yang dipanggil bersama timnas Indonesia di ajang FIFA Series kali ini. Ini baru awal, dan awal debutnya manis, menang 4-0 menurut itu suatu hal yang sangat-sangat luar biasa banget. Sintayong sulit melakukan ini, dan Patrick Kluivert juga sulit melakukan ini di debut pertamanya ya kan. John Hetman langsung pesta gol dan clean sheet, dan ini menjadi modal berharga buat nanti ngadepin tim super kuat di partai final FIFA Series yang akan digelar tanggal 30 Maret hari Senin di GBK. Peluang Indonesia gimana nanti lawan Bulgaria? Peluang menangnya ada, tapi menurut gue di bawah 50%. Karena apa ya, Bulgaria secara kualitas nggak usah dibahas. Udah kelihatan tadi pas lawan Kepulauan Solomon ya kan, tampil sangat-sangat luar biasa banget dengan permainan yang belum 100% Darnierdor menurut gue ya. Tapi dengan skuad Indonesia saat ini banyak kolaborasi antara pemain dari Super League dan pemain yang sangat luar biasa banget, jam terbang di Eropa, ada di Ligue 1, ada di Bundesliga, ada di Serie A, ada di Liga Belanda. Menurut gue ini menjadi suatu hal yang sangat berharga bagi John Hetman untuk nanti mengaduk kekuatan timnas Indonesia sebelum nanti menghadapi Bulgaria. Kalau bisa menang lagi dan jadi juara, wah ini jelas bagi satu hal yang sangat-sangat luar biasa banget, prestasi bagi timnas Indonesia sebelum nanti menghadapi ajang berikutnya, yaitu Piala AFF dan Piala Asia awal tahun depan 2027. Yang penting dukung terus timnas Indonesia untuk berjaya berkibar di pentas internasional.